Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki selalu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul My Girlfriend is a Serial Killer yang dirilis pada tahun 2019. Di sebuah kamar kos, tinggallah seorang pria malang bernama Kuroso. Ia merasa tidak punya alasan lagi untuk hidup karena selalu gagal dalam segala hal. Maka dari itu, Kuroso memilih untuk bunuh diri. Akan tetapi, aksinya tersebut gagal. Kemudian, ia melihat sebuah cahaya yang berasal dari lubang di dinding kamarnya akibat aksi bunuh dirinya tadi. Ketika Kuroso memeriksa lubang tersebut, ia lantas dibuat terpesona oleh gadis cantik tetangga kosannya yang bernama Miyachi. Karena kecantikannya, Kuroso terus mengintip Miyachi sepanjang hari. Kemudian, kini tiba saat yang Kuroso tunggu-tunggu. Namun, penglihatannya terhalang. Tidak kehabisan akal, ia lantas mengintip lewat pintu depan kamar Miyachi. Tanpa ia sadari, ternyata aksinya tersebut dilihat oleh seorang gadis bernama Haruko. Kemudian, Haruko menuju kamar Kawasaki kakaknya yang nampaknya sedang pergi. Lalu, ia menaruh sekantung makanan di gagang pintu, lalu pergi begitu saja. Karena lapar, Kuroso segera mencuri sekantung makanan itu dan langsung memakannya. Lalu tiba-tiba, ia dikagetkan dengan Miyachi yang sedari tadi memperhatikannya. Namun, Miyachi tidak memperdulikan hal tersebut. Ia malah mengajak Kuroso berkenalan. Lalu, Miyachi menawarkan Kuroso untuk makan bareng di kamarnya. Di kamar, Kuroso melihat potret Miyachi yang ternyata seorang mahasiswi. Dan tak lupa pula, ia juga memeriksa lubang di rak buku tempatnya mengintip. Tidak lama kemudian, Miyachi datang membawa sepiring makanan. Kuroso akhirnya kembali semangat menjalani hidup karena kehadiran Miyachi. Namun, aksi mengintipnya tersebut terus ia lakukan. Suatu hari, Kuroso curhat dengan Miyachi. Ia mengatakan bahwa hidupnya telah tamat karena tidak pernah diterima bekerja. Bahkan, ia pernah berpikir kalau Miyachi pasti menyesal pernah berteman dengannya. Namun, Miyachi tidak sepemikiran dengan Kuroso. Ia menganggap bahwa pertemanan mereka akan baik-baik saja. Di suatu malam, Kuroso sempat mengurungkan niatnya untuk mengintip Miyachi karena merasa tindakannya adalah suatu kejahatan. Namun tidak lama, ia kembali melanjutkan aksinya tersebut dengan alasan tidak boleh menempelkan apapun di dinding kamar. Ketika Kuroso mengintip, ia melihat Miyachi bersama seorang pria berjas hitam. Sedangkan Miyachi sendiri mengenakan jas hujan transparan. Lalu, ketika sang pria hendak menyentuh Miyachi, dengan cepat Miyachi menyerang pria tersebut dan menebas lehernya. Tidak lama kemudian, Miyachi datang ke kamar Kuroso membawa makanan. Kuroso lantas menganggap kejadian tadi hanyalah ilusi semata. Selanjutnya, Kuroso menggeser buku yang menghalangi lubang. Ia lalu melihat ruangan Miyachi telah bersih seperti tidak terjadi apa-apa. Di malam selanjutnya, pembunuhan keji itu terulang kembali. Seorang pria masuk ke kamar Miyachi, lalu Miyachi menghabisi sang pria dan diakhiri dengan tebasan di lehernya. Ternyata, apa yang dilihat Kuroso bukanlah ilusi. Ia pun berteriak hingga membuat Miyachi langsung menyerangnya. Namun, Kuroso berhasil menghindari serangan tersebut dan segera pergi dari kamarnya menuju lantai atas. Ternyata, Miyachi mengikutinya, dan sekarang Kuroso terpojok bersama seorang psikopat pembunuh berantai. Kini,
Miyachi mengetahui bahwa Kuroso sering melihat aksi pembunuhan di kamarnya. Lalu, ia menanyakan apakah Kuroso masih tetap mau makan bersamanya. Karena Kuroso tidak menjawab, Miyachi lantas mengancam akan membunuhnya. Lalu Kuroso berkata, ia memang pernah ingin bunuh diri. Namun setelah mengintip Miyachi, ia pun jatuh cinta dan mengurungkan niat buruknya tersebut. Perkataan Kuroso lantas membuat hati Miyachi tersentuh, dan akhirnya mereka pun berpacaran. Suasana lantas berubah menjadi romantis, lalu tiba-tiba esokan harinya, Haruko menemui Kawasaki di depan kamarnya. Tidak lama, Kuroso keluar dari kamar dan langsung menyapa Haruko dan Kawasaki. Kini, Kuroso melalui hari-harinya dengan bahagia, karena ia sudah tidak merasa kesepian lagi. Bahkan, Miyachi melarang Kuroso untuk menutup lubang di kamarnya. Kuroso akhirnya diterima bekerja sebagai kasir di Indomaret dekat kosannya. Beberapa hari kemudian, Miyachi meminta Kuroso membawakan barang ke lab kampusnya. Dalam perjalanan, Miyachi melihat Kuroso menjadi murung karena ia telah gagal masuk universitas tersebut selama 2 tahun lamanya. Lalu tiba-tiba, seorang pria memanggil Miyachi. Miyachi sendiri diketahui adalah mahasiswi populer di kampusnya. Lalu pria tersebut tercengang ketika mengetahui bahwa Kuroso adalah kekasih Miyachi. Di dalam kelas, Kuroso mengatakan pada Miyachi bahwa suatu saat nanti ia akan masuk ke universitas ini untuk memperbaiki masa depannya. Kemudian, dalam perjalanan pulang, Miyachi mengajak Kuroso mendekati seorang wanita di gang sepi. Miyachi dengan setelan jas hujannya berdansa bersama sang wanita, lalu tiba-tiba ini, hari demi hari, Kuroso menemani Miyachi membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun begitu, Miyachi beralasan orang-orang yang ia bunuh adalah penjahat. Kuroso sendiri merasa heran karena setiap Miyachi membunuh seseorang, kasusnya tidak pernah tersiar di media. Suatu hari, Kuroso bertemu dengan Haruko di Indomaret. Haruko lalu berterima kasih pada Kuroso karena telah berteman baik dengan kakaknya. Semua masih berjalan dengan baik saat ini. Hingga pada suatu malam, ia melihat Kawasaki disekap di kamar Miyachi. Kuroso lantas melarangnya membunuh Kawasaki karena ia tidak bersalah. Namun, Miyachi malah menyuruh Kuroso untuk menyaksikan pembunuhan tersebut. Setelah kejadian tersebut, beberapa orang misterius datang bersama seorang wanita. Rasa penasaran Kuroso membuatnya masuk ke kamar Miyachi dan ia melihat lokasi bekas pembunuhan sedang dibersihkan untuk menghilangkan barang bukti. Kuroso lantas menanyakan apa yang terjadi pada Reina, sang wanita misterius. Ternyata, Reina dan timnya bertugas untuk membersihkan tempat kejadian perkara. Lalu, Kuroso diajak masuk ke kamar Kawasaki. Ia pun diberitahu bahwa Kawasaki adalah seorang psikopat pembunuh kucing untuk diambil organ-organnya. Reina juga berkata, suatu saat nanti Kuroso pasti akan dibunuh oleh Miyachi, tidak peduli seberapa akrab hubungan mereka. Esokan harinya, Kuroso bertemu Haruko. Lalu, Haruko bertanya tentang kabar kakaknya yang tidak pernah pulang ke rumah. Ternyata, Miyachi mendengar pembicaraan mereka. Ia lalu mengajak Haruko ke kamarnya untuk menunggu Kawasaki. Namun, Kuroso segera melarang Haruko karena takut ia akan dibunuh seperti kakaknya. Beberapa hari kemudian, Haruko memberitahu Kuroso bahwa kakaknya sudah sebulan tidak pulang
dan orang tuanya memutuskan untuk melapor ke polisi. Namun, Haruko melarangnya. Karena Kuroso simpati pada Haruko, ia pun mau menemaninya bertemu pemilik kos untuk memeriksa kamar kakaknya. Kemudian, ketika mereka bertiga masuk ke kamar Kawasaki, Kuroso dibuat terkejut karena kamar tersebut telah bersih dari peristiwa pembunuhan. Bahkan pemilik kos menemukan bukti pembelian tiket pesawat menuju Thailand. Dalam perjalanan pulang, mereka membicarakan Miyachi. Ternyata, Haruko telah mengetahui bahwa Kuroso berpacaran dengan Miyachi. Namun, Kuroso merasa hubungan mereka tidak serasi. Hal tersebut membuat Haruko senang, karena diam-diam ia pun menyukai Kuroso. Lalu pada malam harinya, Kuroso melihat Miyachi dari kejauhan bersama seorang pria dengan tato lebah di tangannya. Lalu di kamar, Kuroso menanyakan pria yang bersama Miyachi tadi. Namun, Miyachi enggan memberitahunya. Ia malah menyalahkan Kuroso yang berusaha mendekati Haruko. Lalu Kuroso beralasan semua itu dilakukan hanya demi Miyachi. Lalu tiba-tiba, selanjutnya, Miyachi mendatangi markas geng lebah. Ternyata, mereka telah mengenal Miyachi karena telah membunuh seorang anggotanya. Tujuan Miyachi sebenarnya datang ke tempat itu adalah untuk menolak tawaran kerjasama dengan geng lebah. Tidak lama, ketua geng lebah mendatangi Miyachi untuk menawarinya kerjasama, karena ia tahu Miyachi adalah seorang psikopat pembunuh berantai dan koneksinya dalam dunia pembunuhan. Karena terus menolak, geng lebah pun mengancam Miyachi akan membunuh Kuroso jika ia menolak tawaran tersebut. Keesokan harinya, Kuroso dan Miyachi pulang bersama, dan mereka bertemu Haruko di depan kamar. Kemudian, Haruko memberikan kartu pos yang dikirimkan kakaknya untuk Kuroso. Lalu tiba-tiba, Haruko tidak sadarkan diri hingga ia pun pingsan. Ternyata, Miyachi lah yang membuat Haruko pingsan, karena ia ingin membunuhnya. Kuroso lantas menghentikan aksinya tersebut karena merasa Haruko tidak bersalah. Ia juga mengingatkan jika Miyachi terus-terusan membunuh seseorang, suatu saat dirinya akan ditangkap pihak kepolisian. Akhirnya, Miyachi mengurungkan niatnya tersebut, dan beberapa saat kemudian Haruko pun sadar. Ketika Haruko hendak diantar ke stasiun, tiba-tiba saja ia menyatakan perasaannya pada Kuroso. Lantas, hal tersebut membuat Kuroso kaget. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Reina muncul. Lalu, ia memperingatkan Kuroso untuk tidak menghambat Miyachi dalam aksi pembunuhannya. Kemudian di sebuah kafe, Haruko mengatakan bahwa ia serius tentang perasaannya pada Kuroso. Ia juga meyakinkan Kuroso bahwa mereka akan menjadi pasangan yang serasi nantinya. Haruko merasa Miyachi hanya memainkan perasaan Kuroso dan ia tidak akan merubah sikapnya demi Kuroso. Karena Kuroso tidak merespon apapun, Haruko memintanya untuk bertemu di kafe ini lagi besok dengan sebuah jawaban. Kemudian sepulangnya dari kafe, Kuroso diculik dan dibawa menggunakan mobil. Ternyata, penculikan tersebut dilakukan oleh geng lebah. Lalu sang ketua geng menekan Kuroso membujuk Miyachi untuk bekerja sama dengan mereka. Karena Kuroso menolak perintah tersebut, ketua geng lebah pun melukai pipi Kuroso agar ia mau menuruti perintahnya. Sekembalinya Kuroso ke kosan, Miyachi melihat luka di pipinya. Ia pun langsung mengetahui bahwa luka tersebut pasti dilakukan oleh geng lebah. Namun, Kuroso menahan Miyachi untuk balas dendam. Karena menurutnya, lebih baik ia terluka daripada Miyachi harus membunuh seseorang. Melihat perjuangan Kuroso untuk membuatnya berhenti menjadi seorang psikopat, Miyachi pun lantas menangis. Namun meskipun begitu, ia berkata akan tetap membunuh seseorang.
Pada malam harinya, Kuroso mendengar suara dari kamar Miyachi. Ternyata, Miyachi telah membunuh seseorang. Namun kali ini, ia terlihat bersedih, tidak seperti biasanya. Curiga dengan geng lebah, Kuroso segera pergi ke markas mereka. Dalam perjalanan, Kuroso memberitahu Haruko bahwa ia tidak akan pernah bisa merubah sikap Miyachi dan selama ini ia hanya dipermainkan. Setibanya di markas, Kuroso berteriak meminta mereka untuk berhenti menyuruh Miyachi membunuh seseorang yang tidak seharusnya dibunuh. Karena perkataannya tidak digubris, ia pun menyerang geng lebah tersebut. Namun, ia dengan mudahnya dikalahkan. Lalu tiba-tiba, lampu padam, dan sebuah granat asap menghalangi penglihatan mereka semua. Ternyata, Miyachi yang melakukan hal tersebut. Ia lalu mengambil cutter milik Kuroso dan membunuh semua anggota geng lebah. Setelah kejadian tersebut, Kuroso bertanya mengapa Miyachi membunuh mereka semua. Miyachi berkata, semua pembunuhan yang telah ia lakukan atas keinginannya sendiri, dan ia tidak mau membunuh seseorang atas sebuah perintah. Ternyata, orang yang dibunuh Miyachi di kamarnya adalah rekannya sendiri yang telah berkhianat. Lalu tentang pembunuhan geng lebah, ia dendam karena mereka telah mengancam akan membunuh Kuroso. Kemudian, Kuroso kembali meyakinkan perasaannya pada Miyachi, dan tiba-tiba... Namun, tanpa ia sadari, ternyata Miyachi telah menusuknya. Karena Miyachi sangat menginginkan untuk membunuh seorang yang ia sukai. Beberapa hari kemudian, Miyachi terlihat membawa koper untuk pergi ke suatu tempat. Lalu di tengah perjalanan, Reina menemuinya dan menanyakan tentang nasib malang Kuroso yang telah ia bunuh. Namun tidak lama, Kuroso datang menggunakan tongkat bantu. Ternyata, ia berhasil selamat dari luka di dadanya. Film pun diakhiri dengan mereka yang kembali berkenalan karena selama ini tidak mengetahui nama lengkap masing-masing. Segitu saja ulasan film kita kali ini. Terima kasih telah menonton konten ini hingga selesai. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran untuk konten selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Wassalam.